Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Deringan telepon di ruang tengah tak terdengar empunya yang kini tengah terlelap damai di persinggahan hangatnya. Ya, Abi tertidur, bahkan lupa di mana sekarang mendapatkan kehangatan malamnya. Pria itu terlelap begitu saja dengan damai. Hingga pagi menyapa, suara lengkingan seorang wanita cukup mengusik ketenangannya. Ajeng yang baru terjaga menemukan seorang pria di dekatnya langsung kaget. Perempuan itu menjerit begitu saja. "Kamu ngapain di sini?" tanya perempuan itu syok. Abi yang baru saja terbangun dari tidur yang begitu nyaman itu bingung sendiri. Ia terdiam seraya menatap istrinya tak mengerti. "Aus!" desis Ajeng merasa sakit perutnya. Mungkin efek kaget membuat perempuan itu kram. "Ajeng, kamu kenapa? Perut kamu kenapa?" tanya Abi cemas. Perempuan itu mendesis tertahan seraya memeluk perutnya yang membuat Abi menatap khawatir. "Kita ke dokter sekarang ya," ujar pria itu mendekati istrinya. Refleks Abi ikut mengusap perutnya, membuat perasaan aneh itu begitu saja di hati pria itu. Ia serasa begitu dekat dengan calon anaknya. Ajeng berusaha tenang, mengambil nafas secara teratur dengan mata terpejam. Ajaib, tanpa sadar, usapan tangan pria itu membuat sakit itu memudar hingga membuat Ajeng rileks kembali. Namun saat ia tersadar, segera menepis tangan Abi hingga membuat pria itu tersinggung, lalu menatapnya tajam. "Masih sakit?" tanya Abi berusaha menutupi kekhawatiran sekaligus rasa berdenyut hati atas respon Ajeng yang jelas tidak menginginkannya. Perempuan itu tak menyahut, turun dari ranjang lalu menuju kamar mandi, sementara Abi baru merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa begitu prima, tapi apa kira-kira? Pria itu masih terus berpikir seraya mengingat dengan jelas kenapa ia bisa seceroboh itu berada di ranjang Ajeng. Sementara Ajeng usai dari kamar langsung berlalu keluar, mengabaikan Abi yang masih terdiam duduk di pinggir ranjang. Pria itu memakai kamar mandi sejenak sebelum akhirnya menyusul Ajeng yang nampak sibuk menyeduh susu di dapur. "Maaf sudah membuatmu kaget. Apa sebaiknya kita ke dokter saja? Aku takut bayi itu kenapa-napa." "Pergilah, aku sudah lebih baik," usir Ajeng dingin. Hatinya masih sedikit kacau akibat insiden pagi ini. Entah mengapa Abi tak ingin beranjak. Ia malah berjalan ke konten dapur lalu membuat kopi untuk dirinya sendiri. "Sebentar lagi aku harus ke kantor. Aku butuh mandi dan sarapan pagi. Mungkin akan aku lakukan di sini karena tidak memungkinkan untuk aku pulang," ujar pria itu sembari menuang air panas ke dalam gelas. Ajeng tidak merespon, memilih menjauh untuk menghindari percakapan dalam bentuk apapun. Begitupun dengan Abi yang nampak santai seraya berjalan ke kamar mandi, meneliti lemari di sisi kanan. Masih tersedia beberapa pakaian miliknya yang tertinggal di apartemen. Saat Abi keluar kamar dengan style kantornya, menemukan setangkep roti tawar selai tersaji di dekat kopinya, membuat pria itu tersenyum. Duduk dengan manis menikmati sarapan itu dengan perasaan yang bahkan ia sendiri kurang paham. Pria itu mencari-cari perempuan yang mengandung anaknya. Ajeng tengah merawat bunga-bunga anggreknya di belakang. "Jeng, aku berangkat dulu ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan menghubungiku," pamit pria itu berseru. Sahut Ajeng tanpa menoleh, sibuk menyemprotkan vitamin pagi pada anggrek-anggreknya. Usai menghabiskan roti buatan Ajeng dan secangkir kopi, Abi beranjak seraya menyambar ponselnya. Banyak sekali panggilan dari Vivi dan pesan yang masuk. Namun pria itu tak berniat membuka pesan itu satupun, melewatinya begitu saja, lalu memasukkan benda pipih itu ke saku celananya.
Sampai kantor, Anto yang baru saja tiba merasa kaget lantaran bosnya yang biasanya berangkat siang benderang lantaran sering mengeluh sakit pagi ini sudah stay di kantor dengan raut muka segar bugar. "Pak Abi sudah sembuh?" tanya Anto sedikit kaget. "Emangnya kapan aku sakit?" Bukan, maksud saya biasanya Pak Abi selalu mengabarkan dengan keluhan mual, muntah, tapi sekarang terlihat sehat, segar bugar, syukurlah, ucap Anto yang membuat pria itu menemukan jawabannya yang sedari tadi membuatnya bingung. Abi baru ngeh pagi ini tanpa drama mual dan muntah. Mungkinkah penderitaannya sudah berakhir? Pria itu pun tersenyum senang. Tidak harus bertemu dengan morning sickness yang cukup menyiksa dirinya. Pria itu pun mengerjakan pekerjaan hari ini dengan suasana yang cukup tenang dan serasa bahagia. "Pak, di luar ada Bu Vivi meminta masuk," lapor Anto menghadap Abi yang nampak sibuk di mejanya. "Suruh masuk aja, nggak apa-apa," jawab Abi tenang. Vivi yang tidak mendapatkan akses kebebasan masuk ke kantor suaminya pun mengamuk dan langsung masuk menuju ruangan suaminya. "Mas, kamu kemana aja semalam? Kenapa tidak pulang?" semprot Vivi begitu menghadap suaminya. "Kalau datang hanya untuk marah, sebaiknya kamu pulang. Nanti aku jelaskan di rumah. Ini kantor, tempat kerja, bukan tempat pengaduan masalah perasaan," jawab Abi santai, menatap hangat istrinya yang nampak emosi. "Kamu itu ngomong apa sih, Mas? Aku tuh lagi kesel. Kenapa malah nyuruh aku pulang?" geram perempuan itu tak mencapai kepuasan. Nalurinya mengatakan ada gelagat yang aneh dengan suaminya, membuat perempuan itu mengalah. Jika Abi sudah sedingin itu, Vivi pun mempunyai ide lain untuk melampiaskan kekesalannya. Sementara Ajeng merasa lega begitu Abi meninggalkan rumahnya. Namun saat sore menyapa, mendadak mood perempuan itu kacau. Saat ketiban tamu tak diundang dan sengaja datang hanya untuk marah-marah padanya. "Mbak Vivi," sapa Ajeng cukup kaget melihat madunya datang menyambangi dirinya. Tentunya dengan muka yang tidak bersahabat. "Iya, kenapa? Nggak nyangka aku bakalan datang." "Punya hak apa kamu menahan suami saya untuk tidak pulang? Gak tahu diri kamu ya, udah ngemis-ngemis dinikahi, sekarang malah ngelunjak minta juga ditungguin. Dasar perempuan murahan," kecam Vivi mengamuk. "Kalau Anda datang hanya untuk memaki, silakan pergi. Hari ini mood aku sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai aku membalas tidak ramah padamu," jawab Ajeng tenang. "Heh, kamu mengusirku? Baru dikasih apartemen hasil ngemis suami orang aja sombong. Dengar ya, kamu hanya ibu pengganti yang tidak berarti apa-apa untuk suamiku. Jangan pernah mimpi untuk menjadi nyonya muda di rumah ini," berang Vivi bertambah murka. Ajeng ternyata cukup berani, berbeda jauh dengan penampilannya yang terlihat sederhana, membuat Vivi makin jengkel saja. "Saya tidak tertarik untuk berdebat dan saya paham dengan posisi saya saat ini. Tolong jangan mengganggu ketenangan saya," ucap Ajeng dingin. Sebenarnya Ajeng tidak minat untuk meladeni madunya itu. Namun karena Vivi terus menyerangnya dengan kata-kata yang kotor, membuat Ajeng mempertahankan harga dirinya. Perempuan itu hampir menyerang saat sebuah langkah mendekati. Rupanya sore itu setelah pulang kerja, Abi mampir kembali serta membawa kotak susu untuk istrinya. "Ada apa ini? Apa yang kamu lakukan di sini, Vi?" tanya Abi penuh selidik. "Mas, kamu menyusulku? Romantis sekali," ujar Vivi tersenyum, berhambur memeluk mesra suaminya. "Tentu saja aku ingin menjenguknya, Mas. Aku juga mau tahu pertumbuhan anak kita," ucap perempuan itu bergelayut manja. Abi menautkan alisnya bingung. Ia tahu istri pertamanya sedang berlakon tidak sesuai perasaannya. Namun untuk menebus kesalahannya semalam, boleh juga mengikuti akting perempuan itu yang jelas terbaca suaminya. "Aku hanya mampir sebentar, ayo kita pulang," ujar Abi setelah menyerahkan satu kotak susu berukuran besar pada istri keduanya.
Kok pulang? Aku kan belum masuk. Mampir dulu, Mas. Boleh kan, Ajeng? Ujar Vivi terlihat manis. Perempuan itu mengangguk membawa box susu bubuk itu ke dalam, lalu berinisiatif membuat minuman untuk tamu yang sempat membuatnya jengkel itu. Mas, apa kamu setiap hari ke sini? Tanya Vivi menekan sabar. Perempuan itu sudah mulai anfal jika meladeni suaminya yang dingin. Tidak, kadang-kadang saja kalau ada perlu. Kadang-kadangnya sering ya, padahal aku di rumah nungguin loh mas, kamu harusnya langsung pulang, ujar perempuan itu tiba-tiba duduk di pangkuannya, lalu memainkan jangkung suaminya. Tepat saat Ajeng keluar menyajikan 2 minuman hangat untuk tamunya yang terdeteksi kurang sopan. Vih, turun dari pangkuanku, jangan seperti ini, bisik Abi mendadak tidak nyaman. Apa sih mas, mumpung belum ada anak yang ngerecokin kita. Sebentar lagi kalau anak kita lahir, kita susah loh romantisan kayak gini. Ujar Vivi, sengaja menampakkan kemesraan yang cukup berlebihan. Sayang sekali, sikap dingin Ajeng melihat keduanya tampak mesra, malah membuat Abi kurang nyaman. Bahkan gadis itu tidak merespon apapun, berwajah datar dan langsung berlalu begitu saja. Pria itu merasa entah, bahkan merasa tidak tahu rasa apa yang kini sedang menghinggapi hatinya. Kita pulang saja, sudah sore, ujar Abi beranjak. Wah, kamu sudah tidak sabaran banget pingin pulang, biar berduaan sama aku ya mas, so sweet. Ujar perempuan itu manis sekali, sengaja meninggikan suaranya agar Ajeng mendengar. Keduanya pamit pulang dengan Vivi yang selalu menempel dan bergelayut mesra berjalan keluar. Ajeng pun mengangguk dengan senyum sahaja tanpa merasa ada perasaan apapun. Memang pada kenyataannya begitu. Ajeng sudah menyiapkan diri untuk kemungkinan hatinya lebih kuat, lebih lapang. Tentu itu mudah mengingat di antara keduanya tidak ada perasaan apapun, khususnya bagi Ajeng saat ini. Ia memilih fokus pada kesehatan bayinya dan ingin 9 bulan ini cepat berakhir.